Jadi ada banyak sekali klien yang berkonsultasi kepada saya karena merasa hidupnya selalu dihina. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hinaan itu? Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Sepanjang pengalaman saya sebagai seorang konsultan, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan, paling banyak saya terima adalah seputar hinaan. Jadi ada banyak sekali klien yang berkonsultasi kepada saya karena merasa hidupnya selalu dihina. Entah itu dihina keluarganya sendiri, pasangannya sendiri, tetangganya, kawan-kawannya, sampai ia merasa sama sekali tidak ada harganya. Jujur, saya secara pribadi merasa bahwa hidup kita tidak semestinya kita habiskan untuk memusingkan mulut tetangga. Dihina ya silakan, toh hinaan itu tidak lantas menjadikan hidup mereka lebih mulia dari hidup Anda. Tapi yang namanya orang, seringkali memang merasa tidak nyaman dengan hinaan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hinaan itu? Yang pertama, terlebih dulu renungkanlah penghinaan ini secara sehat. Maksudnya bagaimana? Anda ingat-ingatlah kembali, peristiwa apa yang menyebabkan Anda merasa terhina ini. Jika ada rasa sakit hati, ada kekecewaan, maka munculkanlah. Lebih baik Anda bawa perasaan itu ke permukaan daripada Anda tekan dalam hati dan menjadikan penyakit belakangan. Semakin dibawa ke permukaan, Anda akan semakin terbiasa. Semakin ikhlas menerima kenyataan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi dan ada. Dan ketika kita sudah terbiasa, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memudarkan dan menghapus rasa sakitnya. Langkah kedua, temukan motif penghinaan ini. Memang akan sulit bagi kita untuk menemukan jawaban tentang mengapa orang sengaja menghina kita. Tetapi akan lebih baik bila setidaknya kita punya gambaran tentang orang tersebut. Jangan gunakan firasat Anda sendiri saja, mintalah pendapat orang lain juga. Bila orang lain pun berbagi pengalaman yang sama, sama-sama pernah dihina oleh orang tersebut, berarti masalahnya sama sekali bukan pada diri Anda. Maka jangan buang-buang waktu. Tidak layak bagi Anda untuk meladeni orang yang memang dasarnya seperti itu. Langkah ketiga, pikirkan lagi. Apa sebenarnya hal yang menjadikan Anda merasa terhina? Apa yang membuat Anda masih terpengaruh omongan orang lain? Padahal Anda tidak minta makan pada mereka. Apakah Anda masih ada harapan, keinginan bahwa semua orang di dunia ini harus bersikap baik terhadap Anda? Dan apakah Anda juga berpikir bahwa jika ada di antara mereka yang tidak baik pada Anda, maka hidup Anda akan hancur? Pikiran-pikiran seperti ini tidak wajar. Namanya manusia ya pasti beda-beda. Tidak mungkin Anda berharap semua orang akan bersikap baik. Berhentilah memiliki pengharapan seperti itu. Kalaupun ada 1-2 orang yang menjahati Anda, dunia Anda tetap berjalan sewajarnya. Lalu yang keempat, ini saatnya Anda pikirkan kembali makna perkataan yang Anda anggap menghina itu tadi. Kata-kata itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang menjadikannya berbahaya adalah makna yang dikandungnya. Sedangkan makna itu sendiri tergantung juga pada bagaimana kita menerimanya. Satu kalimat yang sama diucapkan dengan 2 cara yang berbeda, ya pasti akan Anda terima dengan berbeda pula. Jadi ketika mendengar suatu kalimat yang menghina, maka anggaplah kalimat itu sebagai kalimat saja, sebagai rangkaian kata-kata yang tidak semestinya menyakiti hati Anda. Ibaratkanlah Anda mendengar seseorang bicara dalam bahasa asing. Kalaupun orang berbahasa asing ini merutuki dan menyumpahi Anda sampai tenggorokannya kering, Anda tidak akan terpengaruh, bukan? Sebab Anda tidak paham maksudnya. Hinaan pun seperti itu. Kalau Anda tanggapi sebagai kata-kata saja, tanpa berupaya memaknainya lebih jauh, ia tidak akan terasa apa-apa. Langkah kelima, hadapilah hinaan dengan menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh. Biarkan saja, karena omongan mereka tidak ada harganya buat Anda. Langkah keenam, bila sudah kelewatan, terjadi terus-menerus, maka mulai pertimbangkanlah kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk berbicara. Siapkah Anda untuk membela diri? Tidak perlu buru-buru, jangan langsung diladeni seketika itu.
Tetap pastikan kepala Anda dingin dan tunggulah saat yang tepat untuk menegur mereka dengan tegas. Terakhir, dan tidak kalah penting, langkah ketujuh untuk menghadapi hinaan adalah menjadikannya pemicu agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, masing-masing dari kita sebenarnya punya kemampuan untuk membela diri. Hadapi tantangan apa adanya. Dan setelah tantangan itu lewat, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka jadikan penghinaan orang sebagai bensin, sebagai bahan bakar bagi kita untuk melaju semakin kencang. Dan tanpa Anda sadari, tahu-tahu Anda sudah naik kelas. Sudah jauh lebih bijak dan hidup lebih nyaman dibandingkan mereka yang menghina Anda itu. Di satu sisi, kata-kata yang menghina memang bisa melukai, tapi di sisi lain justru bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Kurang lebihnya itulah yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana menghadapi hinaan orang. Semoga bermanfaat untuk Anda dan tidak perlu terlalu dipikirkan bila kena hina. Mereka yang kerjaannya menghina itu seringkali tidak lebih bagus juga dari Anda. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam rahayu.